Tolonglah jangan dulu bubarkan DPR. Kami masih mau memakan uang rakyat. Asal kalian tahu ya, alangkah nikmatnya pemirsa. Anggaran yang kami dapat. Please lah Okai, kalian korban harus ikhlas ya. Dan merelakan kami kenyang di atas penderitaan kalian. Ayo rakyat, dukung kami. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR, kami menyampaikan orang Indonesia tuh udah tahu cok siapa kamu itu, tahu semua. Polling, kalau nggak percaya polling, yang suka sama kamu sama nggak suka itu banyak nggak suka cok. Omonganmu loh, silakan datang ke pintu terbuka ke DPR, cocot bosok. Ada makhluk halus di pidato Bapak Presiden Prabowo yang hari ini beliau memberikan pernyataan. Padahal gue selama ini nggak indigo, nggak bisa lihat makhluk halus. Tapi sekarang gak tahu kenapa gue bisa lihat, Cok. Apa gunanya ibu-ibu vintage yang ini? Kenapa dia harus ada? Kenapa dia harus ada di sebelah presiden? Kan harusnya wakil ya dong yang di sebelahnya. Jadi pertanyaan gue apa? Apa gunanya ibu-ibu vintage berbaju merah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang netizen plus 62 yang maha julid ya. Jadi permohonan maaf Puan Maharani beberapa waktu lalu ya, yang menggunakan busana serba hitam ya, di tangan netizen plus 62 yang maha julid, berubah jadi video yang bikin ngakak ya, bikin terpingkal-pingkal, bikin perut kaku, bahkan sampai bikin mulas. Sekali lagi ya saya sampaikan, ini hasil karya netizen plus 62. Mohon maaf ya Mbak Puan ya. Selain itu teman-temannya juga banyak sekali netizen yang mempertanyakan ya, kok bisa sih Mak Lampir ada di samping Prabowo pada saat memberikan sebuah pernyataan ya, menanggapi aksi demo kemarin ini. Itu kuntilanak apa Mak Lampir sih? Kok bisa sih ada penampakan pada saat Prabowo pidato, katanya netizen. Fungsinya manusia vintage ini apa sih? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tolonglah jangan dulu bubarkan DPR. Kami masih mau memakan uang rakyat. Asal kalian tahu ya, alangkah nikmatnya pemirsa. Anggaran yang kami dapat. Please lah Okai, kalian korban harus ikhlas ya. Dan merelakan kami kenyang di atas penderitaan kalian. Ayo rakyat, dukung kami. Kurang ajar ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Mohon maaf ya Mbak Puannya. Ini bukan karya saya cuma mengupload ulang untuk kami sajikan kepada teman-teman semuanya, untuk kami diskusikan apakah ini benar suara Anda ataukah tidak. Dan kesimpulannya, sepertinya ini bukan suara Anda. Sepertinya ini adalah hasil rekayasa netizen iseng plus 62 yang maha julid, yang harus dicari dan dikasih hadiah minimal sebuah piala. Kok ada netizennya yang punya ide macam kayak gini? Pokoknya jangan macam-macam lah dengan netizen plus 62. Mohon maaf loh Mbak Puan ya, ini bukan karya saya ya. Saya cuma ingin mendiskusikan. Lanjut. atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR, kami menyampaikan orang Indonesia tuh udah tahu cok siapa kamu itu, tahu semua. Polling, kalau nggak percaya polling, yang suka sama kamu sama nggak suka itu banyak nggak suka cok. Omonganmu loh, silakan datang ke pintu terbuka ke DPR, cocot bosok.
Yo gara-gara ulah DPR koruptor sarang-sarang setiap anjing Sitorus, anjing Hasto juga itu loh. Koruptor tak dibebasin, rakyat ditindas, goblok. DPR dancuk ini. Koruptor dibunuh mati ngono lho. Ini sing dibunuh sama masyarakat. Koruptor dilindungi. DPR itu enggak mendingan Puan ini loh, buang. Enggak, saya enggak nyala DPR-nya. Oknum-oknum ini loh yang perlu dibuang, kayak anjing Puan juga nih. Pret, katanya si Wagu di bagian depan tadi ya. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, netizen berbaju putih dengan nama Mas Sutiono seingat saya yang berasal dari Jawa Tengah, menikah dengan orang Jawa Timur dan saat ini berada di Kalimantan Timur dekat IKN ya. Saya sependapat 100% dengan apa yang disampaikan ya. Tetapi sekali lagi saya tidak sependapat, saya tidak setuju, saya tidak membenarkan kata-kata kasar yang muncul. Saya memohon maaf dan teman-teman saya harap untuk menyekipnya, memakluminya dan tidak mengikutinya ya. Karena kata-kata kasar ya, ujaran kebencian ya, umpatan, kata-kata yang melanggar norma-norma yang berkembang di masyarakat, kemudian yang melanggar etika, nilai-nilai, dan lain sebagainya itu tidak layak untuk diucapkan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Lanjut. Ada makhluk halus di pidato Bapak Presiden Prabowo yang hari ini beliau memberikan pernyataan. Padahal gue selama ini nggak indigo, nggak bisa lihat makhluk halus. Tapi sekarang gak tahu kenapa gue bisa lihat, cok. Aneh banget, sumpah. Merinding gue sebadan. Gue lihat penampakan sosok cewek gitu. Gak tahu itu apa ya, bajunya kayak merah gitu, menyala, serem banget sumpah. Ada yang sama gak? Ada yang lihat gak? Tolong dok, buat yang beneran indigo yang bisa ngelihat makhluk halus, makhluk gaib gitu, kalian ngelihat hal yang sama gak sih? Soalnya setiap gue ngelihat pidato Bapak Presiden yang ini, gue selalu ngelihat penampakan gaib yang berbaju merah, sosoknya cewek gitu. Serem banget, sumpah gue merinding cowok tiap ngeliat ini. Tolong ya, bantu. Gimana cara nutupin mata batin ini gimana? Aduh, merinding banget sumpah. Gimana caranya nutupin mata batin ini? Mungkin teman-teman ya coba dicek apakah teman-teman juga bisa melihat ya seperti yang dipertanyakan oleh netizen barusan, sepertinya ada sebuah penampakan gitu ya pada saat Prabowo itu pidato menanggapi atau memberikan sebuah pernyataan sikap ya terkait demo yang beberapa hari ini terjadi. Katanya itu ada sebuah penampakan makhluk halus ya di sebelahnya Prabowo. Apakah teman-teman juga bisa menyaksikan ataukah tidak gitu loh. Kalau saya sih sepertinya ya juga sama, saya menyaksikan, berarti mata batin saya terbuka ya. Gimana cara menutupnya? Koclak. Lanjut. Guys, lu pada udah nonton ini belum? Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Tadi saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti. Tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI. Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua KL untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan. Lu pada udah nonton itu? Ya kalau belum kan lu jadi nonton di video gue. Oke, seperti biasa di video-video gue memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan gue yang pertama, apa gunanya ibu-ibu vintage yang ini? Kenapa dia harus ada? Kenapa dia harus ada di sebelah presiden? Kan harusnya wakil ya dong yang di sebelahnya. Jadi pertanyaan gue apa gunanya ibu-ibu vintage berbaju merah itu? Sama pertanyaan gue yang kedua, bisa kan? Berarti bisa kan ini dilakukan ya kan? Kenapa harus nunggu sampai sekacau ini?
Kenapa harus nunggu sampai serame, sekeos, out of control bahasa Indonesianya apa sih? Maklum saya bule. Out of control. Sampai 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 nggak ke kontrol kayak sekarang. Baru abis itu kita didengerin. Baru masyarakat akhirnya mau diajak dialog. Baru akhirnya kebijakan-kebijakan yang bodohnya minta ampun itu dicabut. Kenapa? Kenapa harus nunggu sampai kayak gini dulu? Terbukti bisa kan? Jangan salah, gue senang presiden kita ngomong kayak gini. Tapi maksudnya yang gue pertanyakan, kenapa harus sampai keadaan seperti ini dulu? Baru ini semua dilakukan. Kenapa gak dari awal? Kebijakan-kebijakannya kan banyak yang bodoh. Ya jangan dilakukan. Kalau emang motivasinya adalah untuk rakyat, demi kesejahteraan rakyat, dari awal lu bikin di kepala lu juga lu pasti kepikiran, aduh, gue bikin ini kasihan sih rakyat. Aduh, gue bikin ini pasti gak suka sih rakyat. Ini jangan dibikin. Tapi toh dibikin juga, nah viralin di medsos, gak ada hasilnya. Mau hari pertama, kedua, ketiga gak ada hasilnya. Tapi sampai di titik ini dimana semua tidak kekontrol, ada korban jiwa, ada kerusakan material, ada ditunggangin, ada provokator, baru akhirnya dilakukan. Kenapa? Boleh nggak Pak untuk kedepannya jangan tunggu sampai terlambat. Apalagi terlambatnya 9 bulan, panik Pak. Sama tapi kok feeling gue tetap masih ada sesuatu yang belum kelar. Ini cuma feeling gue ya. Gue tidak mengindikasikan apa-apa. Cuma kayak feeling bahwa ini nih belum the end gitu. Nah, lu pada kan juga udah nonton videonya. Kalau menurut lu gimana? Coba kasih tahu pendapat lu, komen di bawah. Thank you. Beda dengan netizen yang depan tadi ya kan. Netizen barusan menganggap ini bukan bagian dari makhluk halus, tetapi menganggap sebagai makhluk antik ya, vintage. Ada makhluk vintage itu kan berarti makhluk antik gitu loh ya kan. Barang antik yang sudah seharusnya itu masuk di museum gitu. Kurang ajar netizen plus 62 ini ya. Saya tidak ikut menghina loh ya teman-teman ya. Saya sangat menghormati sekali sosok emak-emak yang berada di sampingnya Pak Prabowo itu ya kan. Cuma netizen barusan emang kurang ajar. Aduh, apa gunanya ini orang ya kan, kok bisa muncul di sini? Koclak, lanjut. Udah dengar belum pidatonya Pak Presiden? Part 2 nih gue ngomong kayak gini. Mau gue singkat nggak? Gue singkat aja ya. Intinya bertele-tele. Muter-muter omongannya. Dia bilang katanya dia bisa menerima aspirasi secara damai. Bapak tahu nggak sih tanggal 25 tuh kita datang damai tahu, tapi ditembakin gas air mata. Lu nggak tahu kan? Lu lagian main penghargaan sih. Lagian gue tanya ya, kan itu kan isu udah gede banget gitu ya, di mana-mana gitu. Emang lu nggak bisa apa di grup WhatsApp lu gitu ngomong gini, penghargaannya kita tunda dulu deh ya sampai keadaannya mulai baik gitu. Soalnya gue denger nih ada isu tanggal 25 nih ada demo. Demo pertama kan itu tanggal 25 kan? Baiknya kita tunda dulu aja karena perasaan masyarakat yang marah ini lebih penting daripada penghargaan-penghargaan yang akan kita lakukan ini. Kalau kita lakukan terus nanti masyarakat bisa tambah marah. Kenyataannya, udah biarin aja masyarakat mau demo bodo amat. Kita tetap melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Gas! Demo baik-baik diusir pakai gas air mata. Padahal ada aturannya kan, demo bisa sampai jam 6. Kenapa jam 12 siang udah ditembakin gas air mata? Itu yang Bapak bilang aspirasi dengan cara damai. Nggak bisa Pak, cara damai Bapak nggak denger. Budek. Tibalah mulai agak keras dikit tuh suaranya. Bapak nggak denger juga, sekarang makin keras baru kan. Lo ketar-ketir semuanya. Negara harus hadir untuk melindungi masyarakat. Basi. Ini ada lagi nih, mau mengundang tokoh-tokoh masyarakat lalalali. Siapa yang mau lu undang? Udah nggak usah undang-undang lagi deh, kelamaan. Itu kan udah dikasih 12 pokok tuntutan masyarakat. Udah dipersimpel, lu tinggal ambil, copy paste, jalanin. Gak usah pakai acara mengundang sana, mengundang sini makin lama. Udah 7 hari ke depan tidak dilaksanakan, selesai udah. Kita reformasi aja dari nol aja semuanya. Gitu gak sih? Bertele-tele, muter-muter, intinya ya lu cuman ya udah deh, daripada ntar kebanyakan mintanya masyarakat, udah kita hapusin aja tunjangan DPR biar yang lain-lainnya enggak kayak RUU perampasan aset. Udah biar aja, yang penting kita iyain yang 2 itu aja, yang lainnya biar aja nggak dihituin. Pak, kita tidak bodoh, tolong ya. Sahkan 12 tuntutan masyarakat yang ada di TikToknya Kak Salsaer. Dah itu, coba 7 hari ke depan kita lihat. Kalau gue migrain lagi yang kedua kali. Iya, sama. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Terlalu panjang, Pak. Bapak itu bukan
sedang khutbah Jumat ya. Bapak itu sedang menyampaikan sebuah pernyataan sikap menyikapi ya demo yang dilaksanakan oleh rakyat Indonesia besar-besaran dan masif di seluruh Indonesia beberapa hari terakhir ini. Bapak tidak sedang diminta untuk khutbah Jumat, Pak. Apalagi ya kan, semakin Bapak khutbah Jumat kok sepertinya kok seharusnya kan kalau kita itu khutbah gitu ya, itu kan setan-setan jin-jin itu kan lari lah, itu kok malah pada kumpul, Pak. Di sebelahnya Bapak itu tadi kok ada sepertinya makhluk halus. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Oh, satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan Save the best for the last. Nah, karena kalian ini lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan, itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat, dan lain dan sebagainya. Jadi, kita berharap, karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat. Sebagai anggota parlemen, pecat. Sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi, apa ini artinya dinonaktifkan? Ya, kita menunggu ya. Kita menunggu respon dari partai tersebut ya, karena kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu kita mendengar gitu loh. Ada seorang kader yang menyatakan bahwa kita jangan disamakan dengan rakyat jelata, dengan tukang sayur apa itu ya, itulah pokoknya. Jangan samakan kami dengan rakyat jelata. Wah, itu menyakiti sekali. Itu harus bukan hanya dinonaktifkan, harus dipecat. Dan juga ya kan, orang yang mengaku siap menerima demonstran yang katanya pintu DPR terbuka, nyatanya hilang. Nah, ini Putri Mahkota ini juga harus dicopot ini sebagai anggota DPR. Bukan hanya dicopot sebagai ketua DPR, tapi sebagai anggota DPR. Iya, gimana menurut teman-teman? Sependapat enggak? Kalau saya sih sependapat ya, karena ini bagian dari aspirasi ya kan. Kan menyampaikan aspirasi enggak melanggar hukum, ya toh? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.